Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Daud Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, kesehatan, kebaikan, dan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga oleh kita, betapa banyaknya Allah berikan kepada setiap kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat pengorbanannya, perjuangannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Sahabat Daud Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak begitu lama lagi kita akan memasuki hari di mana umat Islam dipertemukan dengan hari raya Idul Adha, yang sering juga kita kenal dengan Idul Kurban. Sebagaimana lazim yang kita yakini bahwa dengan tibanya hari raya Idul Adha atau yang kita kenal dengan Idul Kurban ini, ada kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mukmin untuk melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Persyariatan udhiyah pada hari Idul Adha disyariatkan oleh Allah sebagaimana familiar sudah kita dengar dan kita hafal dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasalli li rabbika wanhar," kata Allah. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurban pada hari raya Idul Adha, Yauman Nahar. Tafsiran ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, juga menjadi pendapat Adha, Mujahid dan jumhur atau mayoritas ulama. Pemirsa Daud Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca basmalah
dan takbir. Hadis riwayat Bukhari nomor 5558 dan hadis Muslim di nomor 1966. Nah sahabat Daud Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita mencoba untuk mengingatkan diri kita terkait dengan keutamaan, fadilah berkurban di hari raya Idul Adha. Tidak diragukan lagi, udhiyah adalah ibadah pada Allah dan pendekatan diri kepadanya, dalam rangka juga mengikuti ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sesudah beliau pun selalu melestarikan atau mentradisikan ibadah mulia ini. Tidak ragu lagi ibadah ini adalah bagian daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Hukumnya adalah sunnah muakkad atau yang sangat dianjurkan menurut mayoritas ulama. Ada beberapa hadis yang menerangkan fadilah dan keutamaannya, namun tidak ada satupun yang sahih. Ibnul Arabi dalam Aridatul Ahwazi, tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan udhiyah. Segelintir orang meriwayatkan beberapa hadis yang ajib atau yang menakjubkan namun tidak sahih. Nah, ini dalam keterangannya seperti itu. Sejumlah hadis dhaif yang membicarakan keutamaan udhiyah, diantaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah pada hari nahar manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3126 dan Tirmidzi nomor 1493. Hadis ini adalah hadis yang dhaif kata Syekh Albani. Pemirsa Daud Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting bagi kita adalah di dalam menjalankan syariat Islam ini, karena dia merupakan sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, maka ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil di dalam penyembelihan hewan kurban ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sampai hari ini Allah masih panjangkan umur kita, usia kita, diberikan kita kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tarikan napas demi napas, tarikan, helaan, detak jantung yang terus-menerus diberikan oleh Allah adalah karunia yang sangat besar yang patut dan pantas dan wajib kita syukuri atas nikmat usia ini. Maka kewajiban kita tidak lain
bersyukur atas nikmat usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, hikmah di balik menyembelih kurban ini menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam ketika hari An-Nahar atau Idul Adha. Bukankah kalau perintah itu terjadi dengan diri kita, ini adalah perintah yang dahsyat dan sangat luar biasa. Allah menetapkan kepada Nabiullah, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim alaihissalam, untuk diperintahkan menyembelih anak terkasihnya Ismail alaihissalam yang sudah berangkat besar, dewasa, bisa membantu daripada orang tuanya. Di tengah cinta kasih sayang kepada anak dari orang tua kepada anak, tapi Allah uji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak tercintanya. Tak terbayangkan dan sulit untuk kita bayangkan kalau saja perintah itu ditujukan kepada kita untuk mengorbankan anak kita, buah hati kita, untuk dikorbankan, disembelih sebagaimana Allah memerintahkan kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail, ini tidak ditawar-tawar oleh Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim mempertanyakan dulu kepada sang anak bahwa dia bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Sebagai bukti kebijakan komunikasi orang tua dan anak yang tidak berlaku semena-mena walaupun itu adalah anaknya sendiri. Tapi ini sebagai gambaran dan contoh kepada kita. Sekalipun kita sebagai orang tua, sekalipun kita punya kuasa terhadap anak kita sendiri, tapi ada komunikasi yang dibangun sedemikian rupa baiknya, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempertanyakan kepada sang anak bahwa kata Ibrahim, "Aku bermimpi anakku bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Karena Ismail adalah anak yang soleh, anak yang baik, anak yang tertata akidah, ibadah, akhlaknya. Maka jawaban Ismail alaihissalam kepada sang ayahanda, kalau sekiranya perintah itu adalah benar-benar datang dari Tuhan Allah, Rabb sekalian alam, maka aku ridho, aku rela untuk disembelih sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi dialog yang sangat dahsyat antara kedua orang soleh ini, yaitu bapa dengan anak, ketika diuji oleh Allah kesabarannya untuk menjalankan perintah menyembelih anak yang dikasihinya. Pemirsa Daud Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga hikmahnya, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yang ini membuahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya menggambarkan kepada kita bahwa ujian tentang kesabaran
yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam membuktikan betapa kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada perkataan kecuali sami'na wa ata'na. Begitu mendengar perintah, maka mereka tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada perintah apa yang diperintahkan sang Rabb-nya. Lalu yang terakhir, ibadah kurban ini lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Ini artinya, menurut Ibnul Qayyim berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan hewan tersebut. Oleh karenanya, jika seorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiran, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan udhiyah, yaitu berkurban pada saat ibadah Idul Kurban atau Idul Adha. Mudah-mudahan sahabatku sekalian, mari memanfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, umur yang panjang, kelapangan rizki yang hari ini Allah masih limpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita, umur yang panjang, kelapangan dada. Mari kita sama-sama niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan dan menunaikan perintah Allah ini untuk kita berkurban. Yang sudah barang tentu berkurban kita tidak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, menyembelih kekasihnya, tetapi kita mengorbankan sedikit saja dari apa yang kita punya. Apakah 1 ekor kambing, ataukah domba, sapi, dan lain sebagainya sesuai tuntunan syariat yang sudah ditetapkan. Berniat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan udhiyah kita, berkurbannya kita, lahir dan batin hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang taat atas perintah Allah, sami'na wa ta'na, dan kita diuji dengan segala kesabaran sehingga kita termasuk orang-orang yang menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan sajian singkat pada kesempatan ini memberikan manfaat. Mari kita sama-sama menjalankan perintah yang namanya ibadah kurban. Kita ramaikan, kita semarakkan ibadah kurban Idul Adha di tahun 1443 Hijriah ini. Semoga dengan berkurbannya kita menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat Daud Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.